Om Swastiastu. Hari ini kita mencoba mengulas untuk menemukan makna yang lebih tepat tentang meratekaning pekarangan. Meratekaning pekarangan mengandung arti mewujudkan Angga Buana Agung. Mewujudkan Angga Buana Agung ini terdiri dari dua tahapan, yaitu wujud Buana Agung, Angga Buana atau tubuh dalam bentuk jasmani dan dalam bentuk rohani. Mari kita mencoba mengulas tentang mewujudkan Angga Buana Agung atau tubuh dalam bentuk pekarangan secara jasmani. Dimulai dari pembuatan atau pengukuran untuk merajan sebagai bagian daripada kepala, natar karang paumahan sebagai badan dari tubuh, dan lebuh atau pintu pekarangan sebagai kaki. Merajan merupakan simbol kepala, sedangkan natar paumahan adalah simbol badan, sedangkan lebuh atau pintu pekarangan simbol dari kaki. Untuk selanjutnya kita sekarang mewujudkan unsur dari Panca Mahabhutanya, unsur Tri Pramananya, dan unsur Arwa Bineda atau nafas itu sendiri. Pertama, kita mewujudkan unsur Panca Mahabhuta yang bernama, kalau di tradisi dalam konsep Caturasana atau Panca Mahabhuta, yaitu unsur pertama bernama Ratu Murah Tangkap Langit, kita wujudkan dalam bentuk pelinggih penunggun karang. Unsur tubuh yang kedua yang bernama Ratu Wayan Tebang, kita wujudkan dalam bentuk pelinggih di lebuh atau di pintu pekarangan. Selanjutnya, unsur tubuh yang ketiga dari Panca Mahabhuta yang bernama Ratu Made Jalawung, kita wujudkan dalam bentuk pelinggih di tengah pekarangan. Dan unsur yang keempat yang bernama Ratu Nyoman Sati Pengadangan, kita wujudkan dalam bentuk pelinggih taksu di merajan. Sedangkan unsur yang kelima dari Panca Mahabhuta yang bernama Ratu Ketut Petung, kita wujudkan dalam bentuk pelangkiran di dalam rumah. Setelah kita mewujudkan unsur Panca Mahabhuta dari tubuh, selanjutnya kita mewujudkan unsur Tri Pramananya, Bayu, Sabda, dan Hidap. Kita buat pelinggih dalam bentuk rong tiga sebagai stana daripada Tri Pramana, yaitu Sang Hyang Tiga Sakti, pertama Sang Hyang Yogiswara, Sang Hyang Dewa Amarta, dan Sang Hyang Titah. Selanjutnya unsur nafasnya kita, nafas keluar masuknya kita, yang dikenal dalam sastra
bernama Arwa Bineda kita wujudkan dalam pelinggih rong kanan dan rong kiri daripada pelinggih kemulan. Nah, proses mewujudkan badan jasmani Angga Buana Agung dari konsep unsur Panca Mahabhuta, tiga sakti Arwa Bineda dalam bentuk pelinggih yang dijelaskan di depan seperti penunggun karang, linggih Ratu Ngurah tangkap langit, wayan tebang, melinggih di pelinggih di lebuh atau pintu pekarangan, Ratu Made Jelawung melinggih di pelinggih tengah pekarangan, Nyoman Sati Pengadangan melinggih di pelinggih Taksu Merajan, dan Ratu Ketut Petung melinggih di pelangkiran rumah. Sedangkan Sang Hyang Tiga Sakti atau Tri Permanu daripada tubuh melinggih di rong tiga, dan Arwa Bineda napas kita keluar dan masuk berada kita dilinggihkan di posisi kanan dan kiri pelinggih kemulan. Dalam konsep mewujudkan Angga Buana Agung dalam wujud jasmani, di masa lalu pelinggih yang ada di Merajan hanya kemulan dan taksu. Demikian untuk mewujudkan wujud daripada badan Angga Buana Agung dalam wujud jasmani. Selanjutnya kita sekarang mewujudkan atau merataikan Angga Buana Agung Karang Merajan Paumahan dalam proses wujud rohani. Maka dimulai dari proses manca datu karang, yaitu menanam panca datu di pojok-pojok pekarangan, yaitu 4 pojok pekarangan dan di tengah, yang memiliki tujuan yaitu membuat batas secara niskala atau secara gaib, agar para Buddha melihat bahwa tanah di tempat itu ada yang menempati karena ada batas-batas yang dibuat dalam bentuk cahaya-cahaya. Setelah proses penanaman pancadatu sebagai sikut atau batas daripada pekarangan, maka dilanjutkan dengan membersihkan tanah pekarangan, ruang daripada pekarangan melalui upacara mecaru atau mebuta yatnya. Tujuan dari upacara buta yatnya yaitu somya buta dadi dewa, yaitu merubah kegelapan yang ada di pekarangan itu dalam bentuk ruang, kegelapan ruang yang ada di pekarangan itu dari gelap sehingga menjadi terang dengan metode somya buta menjadi dewa, ya, melalui beberapa tahapan, yaitu proses dari buta menjadi mahabuta, mahabuta dalam wujud kala. Setelah diproses menjadi mahabuta atau kala, dilanjutkan diproses disomya kembali dari mahabuta atau kala menjadi dewa dalam wujud Durga. Durga adalah cahaya, cahaya yang berasal dari bumi. Setelah Buddha disomya menjadi Durga, maka Durga yaitu cahaya bumi yang dihasilkan dari proses Buddha yatnya kita linggihkan, kita tempatkan di penunggun karang sebagai pengeraksa, yang nantinya Durga sebagai pengeraksa bernama Durga Manik. Karena posisinya berada di barat laut,
kaja kau, maka Durga Manik sebagai pengraksa bernama Kala Raksa, penguasa ruang, penguasa waktu. Nah, setelah proses pembersihan atau penyomil merubah gelap menjadi terang selesai dan sudah dilinggihkan di Penunggun Karang sebagai pengeraksa untuk ngeraksa daripada pekarangan, maka dilanjutkan membersihkan atau menetralisir energi tanah yang ada di pekarangan tersebut melalui proses ngingkup pamali. Di sini pamali juga perlu kita pahami apa sebenarnya itu. Ya. Kalau dari sastra dijelaskan bahwa pamali adalah murti daripada Buddha. Di saat Buddha memurti, dia bernama pamali. Niki energi tanah yang sudah menyakiti atau ruang yang ditata secara salah atau sikut karang salah. Niki yang menyebabkan pemalian. Nah, energi tanah yang menyakiti ini yang kita proses, yang kita murnikan melalui proses ngingkup pamali agar energi pekarangan yang kandungannya negatif menjadi ternetralisir dan menjadi sejuk. Setelah proses ngingkup pamali, pemurnian unsur negatif dalam wujud pamali selesai, maka dilanjutkan dengan proses resi gana, yaitu menyemayamkan energi gana dalam bentuk resi di pojok pekarangan Kaja Kangin atau timur laut, yang memiliki tujuan yaitu sebagai pelindung ajaran yang dari Bathara Guru yang akan diturunkan nantinya setelah proses pemelaspasan. Maka diawali dengan proses menyemayamkan energi resi gana di pojok pekarangan Kaja Kangin yang nantinya sebagai pelindung ajaran dari Bathara Guru. Setelah proses resi gana menyemayamkan energi resi gana selesai, maka dilanjutkan dengan proses pembersihan atau malaspas, malasang hal-hal buruk yang terkandung di bangunan yang diwujudkan sebelumnya. Semua bangunan yang diwujudkan sebelumnya, baik pelinggih di Penunggun Karang, pelinggih di Lebuh Pintu Pekarangan, pelinggih di Tengah Pekarangan, pelinggih Taksu, Pelangkiran, Kemulan, dan pelinggih yang lain dibangun saat itu, maka patut dibersihkan melalui melaspas agar hal-hal negatif yang terkandung di dalam bangunan menjadi sirna, sehingga energi-energi positif yang masih tersisa. Itu tujuan daripada melaspas, malasang. Nah, setelah proses melaspas selesai, dilanjutkan dengan proses ngurip pasupati, dengan proses memendam dasar, memendam pedagingan, masang ulap-ulap, dan Pulakarti. Gunanya agar bangunan sebagai angga buana tubuh menjadi hidup. Setelah proses ngurip melaspas pasupati bangunan selesai, maka dilanjutkan dengan proses menurunkan cahaya langit dalam wujud Bathara dan Dewa. Yang utama nantinya diturunkan adalah Bathara Siwa Guru, cahaya daripada langit, yaitu Siwa Raditya, untuk bersemayam melinggih di pelinggih
rong tiga atau kemulan dalam fungsi beliau sebagai guru untuk memberi ajaran kepada penghuni pekarangan atau manusia yang menempati pekarangan tersebut agar selalu mendapatkan tuntunan ajaran dari Bathara Guru. Di Nusantara, ajaran Bathara Guru dikenal dengan ajaran Trisulaweda yang diajarkan oleh Ida Bathara Triguru, yaitu Brahma, Wisnu, dan Iswara. Brahma mengajarkan tentang kelahiran, Wisnu mengajarkan tentang kehidupan, Iswara mengajarkan tentang kematian atau kelepasan. Itu tujuan daripada menyemayamkan atau melinggihkan Bathara Guru di rong tiga atau kemulan, agar manusia, agar kita selalu mendapat tuntunan sehingga proses lelaku kehidupan kita berjalan dengan benar dan nantinya kita menemukan kesejatian diri dan hal-hal yang kita lakukan di kehidupan atau di bumi ini adalah sesuai dengan tujuan kelahiran kita ke bumi. Nah, setelah melinggihkan cahaya langit dalam wujud Bathara Guru, melinggih di rong tiga dan melinggihkan cahaya bumi di pekarangan dalam wujud Bathara Durga, Durga Manik, maka dilanjutkan dengan proses memberikan asupan energi dalam bentuk puja wali. Tujuannya adalah penguatan energi cahaya yang kita linggihkan di pelinggih, di semua pelinggih yang ada di Karang Prajan Omahan. Setelah proses penguatan energi yang kita linggihkan selesai melalui upacara puja wali atau odalan, maka untuk selanjutnya apabila dalam proses kurun waktu 6 bulan yang kita kenal di dalam sastra namanya weton atau kelahiran, diberikan kembali asupan energi dalam bentuk puja wali.